Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata ijal fikri li arbabil hija. Innallaha jamilun yuhibbul zamal amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, sekarang ini malam minggu. Kajian budaya ya, tapi pertanyaannya masih berkaitan dengan program Bangga Kencana. Sebelum itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ki, apa bedanya bubujeng, bujeng-bujeng, bujengen, sarang dibujeng? Memang hampir sama itu ya. Bubujeng itu moro ya, ke hutan memburu hewan ya. Biasanya memburu babi hutan, kijang dan lain sebagainya. Itu namanya bubujeng. Kalau bujeng-bujeng itu boro-boro. Boro-boro ngasih ke orang lain, bujeng-bujeng mereka batur. Nah, seperti itu ya. Kalau bujengen adalah orang yang akan dituju ya. Badai bujengen teh kemana? Kepada tempat yang akan dituju adalah sesuatu. Nah, kalau dibujeng itu adalah dituju gitu ya. Misalnya kalau bujengen mah biasanya kepada orang, kalau dibujeng itu biasanya kepada tempat begitu ya. Misalnya badai dibujeng ke Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa ilmu ajug? Ajug itu kan itu adalah apa? Damar ya, damar apa ya, semacam begitu, ajug begitu. Jadi di situ tuh dia itu kalau kepada orang lain bisa menerangi, tapi pada dirinya sendiri itu padam kan, apa ya, poek begitu ya. Buta begitu. Jadi orang yang pandai memberitahu kepada orang lain tapi dirinya sendiri itu tidak melaksanakan atau tidak tahu makna daripada apa yang disampaikannya, tidak dilaksanakan lah begitu. Itu yang pertama. Kemudian Ki, apa oratorium? Ini karena Aki sering bercerita tentang oratorium. Bagaimana cara membuat oratorium Bangga Kencana? Oh gitu. Aki yang paling berkesan membuat oratorium yang mana? Oh ya, Aki banyak ya. Mungkin cara-caranya besok, kalau sekarang tidak keburu. Ini dulu besarannya dulu. Jadi yang pertama, oratorium itu adalah garis besarnya pertunjukan kolosal. Biasanya lebih dari 50 orang lah begitu. Kalau cuman 10 orang itu bukan oratorium. Bisa tari, bisa disebut drama dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau sudah kolosal dan si pertunjukannya itu adalah multi. Yang kalau kata Pak Dian malah orang siapa? Kepala Dinas DP3 AKB di Ciamis yang disebut dengan Permata Sanda. Ada pertunjukan tari, pesan, dan nada. Jadi satu begitu ya. Jadi tidak hanya satu. Jadi bukan sandiwara, bukan. Gending karesmen, bukan. Kalau gending karesmen kan semacam sandiwara tapi dengan lagu-lagu begitu ya. Bukan. Yaitu bukan drama, bukan begitu ya. Itu semacam itu. Itu namanya kolosal segala. Kemudian kalau bertanya kepada Aki mana yang berkesan? Banyak. Kita kan selalu biasanya kalau ada tari kolosal itu adalah Harganas, Hari Keluarga Nasional. Ya, Aki tentu saja di Hari Keluarga Nasional yang paling berkesan itu ya waktu di Ciamis tahun 1997 itu ya. Kita waktu itu ada dengan kurang lebih 500 orang ya. Jadi si pembukaannya itu pakai tari yang berkaitan dengan alat kontrasepsi. Tari ayudi,
tari vasektomi waktu itu ya, dan pesertanya itu para kepala desa, para kader. Jadi buka sampai camat ada yang ikut waktu itu ya. Jadi itu yang berkesan, tapi yang paling diciptakan dengan koreografer yang khusus, Aki paling terkesan adalah waktu pencanangan Taku Kesra tahun 1997 ya, yaitu di Cisoka, Lapang Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Nah, Kabupaten Tangerang ya, waktu Aki di sana. Kenapa waktu itu pusat menunjuk Tangerang untuk pencanangan Taku Kesra, Takesra dan Kukesra. Kenapa ditunjuk Tangerang? Karena tahun itu Tangerang menjadi juara GPKPS. GPKPS ini adalah Gerakan Pembangunan Keluarga Prasejahtera ya. Yang lainnya banyak Aki, ada lagi, tapi ini apakah masuk kolosal atau tidak? Karena ya mungkin kalau 50 sih ada, yaitu tentang sejarah berdirinya Pos KB Desa. Yaitu sejarah terjadinya kelompok akseptor yang di Genereh itu. Aki bikin kolosalnya dan disajikan pada saat pencanangan TNI Manunggal di depan pendopo Kabupaten Sumedang yang baru. Bahkan pada saat itu belum dipakai ya, belum dipakai. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini nantilah ya, nanti. Dan Aki juga banyak yang ingat lagi seperti waktu kita di Cianjur ya, tingkat provinsi di Cianjur. Apalagi waktu di Bandung Barat kita juga besar itu, cuman berbeda gitu ya, berbedanya kesannya itu tergilas sama seni-seni yang lain. Waktu di Bekasi itu tingkat provinsi juga bagus juga kolosalnya ya, terutama waktu di Bandung Barat itu kan itu tingkat nasional. Nah itu yang kita sering perbuat. Jadi cara membuatnya itu kan nanti ada tema dan lain sebagainya, itu secara khusus harus ada penjelasan, tidak akan cukup disatukan dengan yang lain ya. Insya Allah Aki akan cerita tentang itu. Sekarang masih di dalam rangkaian budaya ini. Pertanyaannya, apa bedanya ketuk tilu, doger kontrak, ronggeng gunung, bajidor dan bangreng? Ya, memang ini hampir mirip ini ya, begitu-begitu juga. Tapi ada sedikit perbedaan-perbedaan, terutama perbedaan di perilaku tarinya ya, di perilaku tari dan tema serta lokasi di mana daerah itu ya. Yang pertama, ketuk tilu itu umum. Di seluruh Jawa Barat ada ketuk tilu. Tapi ketuk tilu itu tariannya ada langkahnya, ada aturannya. Terus bersifat rampak gitu, bersifat bareng. Itu ketuk tilu. Jadi kalau ketuk tilu berdua itu kurang pas gitu ya. Kurang, satu laki-laki, satu perempuan. Ketuk tilu, dan dulu tidak ada sawer menyawer di ketuk tilu itu ya. Itu mah adalah tari pergaulan utama yang ada di Jawa Barat. Ya kesininya mah biasalah, ada juga sawer menyawernya begitu. Itu berlaku di mana-mana. Kalau doger kontrak itu diciptakannya di Subang itu, ya di Subang. Yaitu para ronggeng dulu untuk menghibur pegawai-pegawai perkebunan. Kontrak itu kan perkebunan tuh, ya. Itu tapi merekam juga tidak hanya di Subang, tapi pusatnya waktu itu adalah di Subang, doger kontrak itu. Nah caranya doger kontrak bedanya dengan yang lain adalah dia si obornya itu kan itu dinu yang poek-poek gitu ya, yang padam-padam. Kemudian doger kontrak itu adalah dogernya itu yang keliling, kemudian dia satu-satu. Jadi diajak tari oleh laki-laki, kemudian di macam-macam itu sampai dirungkup gitu.
dirungkum apa ya, ditutupi dengan sarung, dia bersarung berdua, itu zaman dulu lah. Kayaknya hampir dengan itu apa, domret ya. Kalau domret kan itu diajak tuh si penarinya tuh dibawa ke pinggir laut, kemudian dikasih duit 100 perak dulu mah ya, begitu. Sampai bisa dicium begitu ya. Sampai situ titik, tapi ya. Begitu. Itu doger kontrak. Muter gitu, jadi satu persatu tarinya. Kalau ronggeng gunung itu di Ciamis, yaitu si penarinya itu tetap pakai obor, tapi si penarinya itu atau ronggengnya itu di tengah. Dia tidak satu persatu, nah dikelilingi oleh si bajidornya itu di luar, ya, di luar dengan gerakan yang sama. Waktu Pak Giri ke sana oleh Aki itu disajikan itu ya, yaitu yang narinya itu para camat dan ramil, pos KB, bidan dan lain sebagainya. Itu ronggeng gunung. Kalau bajidor itu ala Karawang, kebebasan. Jadi bebas bajidor itu, ngibingnya apa saja ya, kemudian memberikan uangnya, dan tepakannya itu, tepak kendangnya itu khusus, beda dengan ketuk tilu, beda dengan ronggeng gunung, bajidoran yang sekarang menjadi jaipongan. Nah, bajidor itu. Dan yang terakhir bangreng, ini mah di Sumedang. Bangreng itu di Sumedang biasanya tidak pakai wanita. Dulu zaman Aki suka bangreng ke Sumedang itu nggak pakai wanita, tapi kita ngibing, kemudian nyawer kepada wiaga, kepada rombongan itu, kepada baskom atau wadah yang besar gitu ya, ngasih kita ngibing. Ya kadang-kadang berbeda lah gitu ya bangreng itu, tapi sekarang mungkin diibingan juga dengan perempuannya. Aki tidak tahu sekarang bangreng yang sekarang. Saya kira itu saja dulu, nanti insya Allah yang itu apa, yang tata cara membuat oratorium, insya Allah Aki akan menguraikan pengalaman beberapa hal ya, pada garis besarnya. Sekian, terima kasih. Selamat malam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.